Di zaman dulu itu ada seorang laki-laki yang bergelimang dalam perbuatan dosa. Hidupnya seorang laki-laki itu ada fi nawahil Basrati, di daerah yang namanya Basrah atau yang terkenal dengan sebutan di daerah Irak. Zaman biyen niku ana wong lanang sing gawene saben dina uripe iki liyane maksiat. Pagi sore selalu berbuat durhaka. Apa kedurhakaan seorang laki-laki ini? Selalu minum minuman keras, selalu mabuk-mabukan. Dadi uripe niki esuk sore mendem mabuk. Nah, di samping seorang laki-laki ini adalah pekerjaannya selalu bermabuk-mabukan, kama sami'ta tulan nahari fil ma'khuri mashghulan bisyurbil khamri. Di samping tiap hari itu bergelimang dalam minuman keras, tiap hari subuhnya itu adalah germo. Subuhnya itu adalah mucikari. Tulan nahari fil ma'khuri. Ma'khuri itu adalah diterjemahkannya dengan apa? Mucikari. Dipendino ngurtok. Tetapi pada suatu saat namanya orang yang bergelimang dalam perbuatan dosa, minuman keras dan pekerjaannya itu adalah perempuan, suatu saat meninggal dunia. Sing diarani mati gak pandang bulu wong pinter, ndak pandang bulu orang bodoh. Yang namanya mati, kalau sudah datang tak pandang bulu itu orang baik, tak pandang bulu itu orang jelek. Barang mati. Gimana orang yang demikian itu? Falam yajid imra'atuhu mayyu'inuha. Si istrinya merasa sedih dan merasa susah karena tidak ada orang yang pada menjenguk jenazahnya, tidak ada orang yang pada datang untuk bertakziah. Akhirnya barang mati niku gak ono wong padha nyelawat. Panjane umpamane di kampung niku perkampungan santri, perkampungane golongane wong-wong ahli ngaji, ahli ibadah, kok niku ono mabuk mendem terus-terusan mati, akhirnya gak ono sing gelem nyelawat. Gambane cara mriki niku sampeyan gak nyelawat ta? Sapa? Niku lho Pak Dul mati. Wah, kayak ini mendem ya. Pak Dul mati. Wis gak kayak ini mabuk ya apa ya. Karena tidak ada yang menjenguk, tidak ada yang datang untuk melayatnya, si namanya sang istri merasa sedih. Cara wong mriki ya apa bapak ya arek iki mati gak ono sing padha nyelawat. Nek wong mriki nangis sing wedok
Wis tepak nasibku, bojoku koyo ngene, kelakuane sampai mati gak ono wong padha takziah. Karena orang tidak pada datang ke rumahnya. Gimana sang istri tadi itu? Likatrati fiskihi, karena si orang tadi itu betul-betul banyak-banyak melakukan kefasikan, banyak-banyak melakukan perbuatan dosa. Lah karena orang tidak pada datang takziah, orang pada tidak datang untuk melayat, fastajarat hammalina yahmilunaha ilal musalla. Akhirnya si wanita istrinya tadi itu cari orang yang mau memandikannya, mau untuk mengangkat jenazahnya, mau untuk menghantarkan ke kuburan. Cara mriki krana wong gak ana padha nyelawat, akhire ndelok tukang becak. Pak, tukang becak, tolong nggih, sampean golekno wong 10 nggih. Niki bojo kula mati mboten enten sing padha nyelawat. Kono sing gelem ngedusi, kono sing padha gelem takziah. Wis sampean golek wong 10 ngene. Sampean dusi, sampean rumat, iki tak bayar. Per orang tak bayar 50.000. Golek wong 10. Cara tukang becak, alhamdulillah. Becak gak payu suwe gak ana wong numpak, tibake ana wong njaluk tulung ngrumat jenazah dibayar 50.000. Oke nggih, pun kula golekaken. Barang wis digolekno wong akeh, wong padha klumpuk sing dibayar-bayar fahamaluhu. Maka si mayit tadi itu diangkat, dirumat, dibawa ke musola. Cara mriki digawa nang langgar. Digawa nang nggone masjid. Barang di masjid. Ya napa? Fama shalla alaihi ahadun, tak satu pun orang pada melakukan salat jenazah. Akhire gak ono wong padha nyembayangi ya napa, mayite tenguk-tenguk lek jero masjid. Barang sing ngangkatnya aku bingung ya apa? Lah sampean anu ta? Iso ta ngimami? Ngimami ya tak ro aku dhewe sembahyang jenazah gak iso ta ngimami. Lalu bagaimana ini? Wis ngene mari. Ditenggulu ae kok nanggone ora-ora. Katanya kitab itu fahamaluhu ila sahara'i, maka dibawalah si mayit tadi itu karena tidak ada yang mau sholat di jenazahnya, tidak ada yang pada datang melayatnya. Akhirnya oleh orang-orang yang dibayar tadi itu dibawa ke tanah lapangan. Liyudfinuhu, untuk dikuburkan di tengah lapang. Begitu sampai di tengah lapangan, ono ngene ora-ora, wa kana bil qurbi minal mawdi'i jabalun fihi rajulun minaz zuhatil kubbar. Di tengah lapangan itu, kebetulan tanah lapangan itu dekat gunung.
Lah di atas gunung itu ada seorang yang ahli tirakat, ahli riyadhah, ahli rialat, ahli poso, ahli melek bengi, ahli sholat, ahli zikir, ahli taqarrub kepada Gusti Allah. Barang ngoten iki dhuwur gunung niku ana salah sijine wali lah. Salah satunya seorang wali tadi itu turun dari atas gunung untuk menghadiri yang namanya mayit tadi itu, yang tidak ada orang yang mau mensolatinya. Niki cara dan ini para kiai-kiai NU pernah dibahtul masailkan. Gimana hukumnya orang yang tidak sholat kemudian mati, gak tahu sembahyang, gak tahu poso, barang itu terus mati. Itu apa harus dirawat, apa harus dimandikan, apa harus disolati? Itu menurut putusan Bahsul Masail bahwa orang itu selama dia itu Islam, walaupun dia tidak sholat, walaupun dia tidak puasa, kalau mati tetap harus dirawat cara Islam, harus dimandikan sekaligus harus disolati. Akhirnya si namanya mayit tadi dibawa ke tengah kube, di tengah lapangan. Tahu-tahu ada wali yang turun dari atas gunung. Ada seorang waliullah mudhun teko dhuwur gunung. Tiba-tiba si wali tadi itu mau mensolati jenazah terhadap orang yang ahli mabuk, ahli mendem tadi. فنزل ذلك الزاهد للصلاة عليه وانتشر الخبر في البلد. Maka beritanya langsung tersebar luas di seluruh daerah. Wah, ada seorang wali ini yang namanya ini turun dari gunung mau mensolati jenazahnya si orang yang ahli mabuk, ahli mendem tadi. Wah, akhirnya mudun wali. Orang-orang yang tadinya tidak mau takziah, orang-orang yang tadinya tidak mau mensolatinya pada berkerumun dan pada datang. Sampai di tengah lapangan dipimpin oleh seorang wali tadi itu untuk bersama-sama mensolati jenazahnya. Wah, akhirnya wong-wong pada teko kabeh wali akeh sing nyembah ya, sing mimpin wali. Barang setelah itu selesai sholat, waqalu, orang pada berkata-kata, wong padha kasakusuk, wong padha ngomong karepe dhewe. Lah iya yo. Kok aneh. Kok aneh ya? Padahal dia itu ahli mabuk, ahli mendem. Tapi kok wali ini mau mensolati. Lah kita ini malah melok nyembahyang kabeh. Lah iya, kok aneh. Akhirnya orang pada tanya-tanya, saling ngomong-ngomong satu sama lainnya. Ayo, sakruhku sampean ya apa? Iya ya pengawali ya mendem sesuk sore ya mabuk. Lah iya, kok iso ya disembayangi wali lho, kok iso? Wali kabeh nyembayangi kabeh apa? Barang begitu itu gambarannya wali tadi itu pidato. Pidato di hadapan orang banyak, nek cara mriki menjelang
keberangkatan si mayit untuk mau dimakamkan di kuburan. Orang begitu itu walinya bilang, cara mriki pidato, para bapak-bapak, Anda semuanya harus tahu, sampean semua tahu ya, si fulan ini perbuatannya kayak begitu. Sampean tahu si fulan ini ahli datang ke tempat-tempat mucikari. Anda tahu bahwa orang ini ahli mabuk, ahli mendem, ahli minuman keras. Tapi saya tadi malam itu mendapatkan isyarah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tadi malam itu mendapatkan firasat langsung dari Allah bahwa saya mendapatkan perintah untuk mensolati si jenazahnya si fulan yang ahli mabuk mendem ini. Kenapa? Karena walaupun dia ini seorang ahli mabuk mendem, fa innahu maghfurun lahu, dia ini diampuni dosanya oleh Allah. Sing jenenge sing ngomong niki wali, wong padha kaget, kagum dan langsung percaya. Oh, tibake di sepuro pangeran ya. Lah, dadi wong tuwek-tuwek sak gedhe-gedhene dosane manungsa, isih gedean pangapurane Gusti Allah. Ya nafsu la taqnati min zillatin nadumat, innal kabaira fil ghufrani kallamami. Ya nafsu la taqnati min zillatin nadumat, innal kabaira fil ghufrani kallamami. Katanya kita Burdah, ya nafsu, wahai diri seseorang, la taqnati, jangan berputus asa, min zillatin azumat, karena terpeleset melakukan dosa besar. Ojo rumangsa putus asa medhotno rahmati pangeran senajan toh nglakoni dosa-dosa gedhe. Innal kabaira fil ghufrani, sesungguhnya dosa-dosa besar itu jikalau mendapatkan ampunan Allah. Ya apa kata jannah kitab Zubat? Innal kabaira fil ghufrani kallamami, tidak ada bedanya dosa besar maupun kecil kalau itu mendapatkan anugerah ampunan dari Allah. Bahasane wong kene, ya apa ae menungso iku sak apik-apike ana eleke, sak elek-eleke ana apik-apike. Orang ini masih banyak kebajikannya walaupun banyak kesalahannya. Apa kesalahan kebajikan si dia ini? La wallahi illa annahu kana yafiku kulla yawmin min sakarihi 'inda salati subhi. Si namanya si wanitanya itu belum pernah menceritakan, wah bapaknya anak-anak itu kalau sudah pagi setelah sholat subuh sudah ganti pakaian, wudu sholat, setelah sholat subuh ya datang ke mucikari, ya sebagaimana biasanya mabuk mendem. Tapi walaupun dia bagaimanapun,
Si namanya laki-laki yang ahli mabuk mendem itu kana la yakhlu baitahu min yatimin aw yatimaini. Dia ini keistimewaannya selalu menaruh belas kasihan pada anak ya yatim. Oh, bapak lari-lari niki senajan koyok ngoten niku. Nek nang arek yatim, suwayange mboten berat. Yufaddiluhu ala waladihi. Si orang yang ahli mabuk mendem ini, istri suami saya yang ahli maksiat durhaka ini, selalu open terhadap anak-anak yatim itu, sampai yang namanya kasih sayangnya itu melebihi daripada kasih sayangnya pada anaknya sendiri. Lebih mengutamakan anak yatim daripada anaknya sendiri. Gampangane wani wong iku luwe asal arek yatim itu wareg kabeh. Wani senajan to gak duwe dhuwit ngalah dhuwit iki diwenehno nang gone arek yatim. Alhasil mikirno banget nang nasib arek sing gak duwe bapak. Bahkan suatu saat dia pernah ngomong, ya apa? Wa kana yafiku fi atna'i sakari fayabki wa yaqulu ilahi. Pada suatu saat si bapaknya anak-anak itu, kata si wanita, pernah menceritakan istrinya ketika setengah sadar itu bilang, ya Allah, saya ini nanti ditempatkan neraka yang paling bawah, apa neraka yang di tengah, apa yang neraka yang paling atas saya ini, ya Allah. Neraka jahanam yang bagaimana yang saya harus terima karena perbuatan dosa dan kesalahan saya ini. Pernah bilang begitu. Tapi kehebatan dan keistimewaannya, si suami saya itu selalu menaruh belas kasihan pada anak ya yatim. Akhirnya si wali tadi dalam pidatonya, kamu tahu bapak-bapak, ini orang walaupun sejahat-jahat orang, ini orang betul-betul perhatian pada anak yang tidak punya bapak. Oleh itu si orang ini penyebab diampuni dosanya, dihapus kesalahannya karena berkat daripada kasih sayangnya kepada anak-anak ya yatim. Oleh itu saya mendapatkan firasat ilham dari Allah, kata si wali tadi itu, suruh turun dari gunung untuk mensolati jenazah si bulan ini. Inilah di antara berkatnya kita andaikan punya rasa belas kasihan pada anak yang tidak punya bapak. Oleh itu Nabi sendiri menjamin dalam hadisnya, ana wa kafilul yatimi fil jannah. Aku, kata Nabi, akan menjamin orang yang mau memikirkan nasib anak yang tidak punya bapak, akan saya gandeng dan akan saya rangkul bersama untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semuanya dibuka hati kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa menaruh belas kasihan pada anak yang tidak punya bapak, agar kita betul-betul mendapatkan anugerah rahmat dan belas kasihan Allah nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin.